Baik, yang pertama, Indonesia menghadapi tekanan inflasi signifikan selama pandemi COVID-19 dengan tingkat inflasi mencapai 5,51% pada Desember 2022, melampaui target Bank Indonesia sebesar 2-4%. Kenaikan inflasi ini disebabkan oleh 3 faktor utama, yaitu gangguan rantai pasok global, kenaikan harga komoditas internasional, dan kebijakan stimulus fiskal pemerintah besar. Inflasi yang terjadi merupakan kombinasi dari 3 jenis. Pertama, inflasi dorongan biaya akibat gangguan pasokan dan kenaikan komoditas global, terutama energi dan pangan. Yang kedua, inflasi tarikan pemerintah yang dipicu oleh stimulus fiskal besar-besaran dan pemulihan konsumsi masyarakat. Yang ketiga, inflasi impor akibat melemahnya nilai rupiah dan ketergantungan pada bahan baku. Dampak inflasi terhadap perekonomian cukup serius. Daya beli masyarakat menurun signifikan dengan penurunan upah real sebesar 2,3%, hampir 70% rumah tangga melaporkan kesulitan memenuhi kebutuhan pokok. Biaya produksi melonjak 12-18%, mengurangi margin keuntungan bisnis, terutama UMKM. Bank Indonesia terpaksa menaikkan suku bunga secara agresif untuk mengendalikan inflasi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Target inflasi Bank Indonesia sebesar 2-4% ditetapkan berdasarkan pertimbangan struktural dan pengalaman empiris. Rentang ini dianggap optimal untuk menyeimbangkan stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi, serta menjadi aktor dan ekspektasi perilaku ekonomi. Dalam jangka panjang, target ini menciptakan stabilitas harga dan iklim investasi yang lebih baik, meski dalam jangka pendek mungkin memerlukan pengorbanan pertumbuhan ekonomi. Untuk mengatasi tantangan ini diperlukan kebijakan komprehensif jangka pendek hingga panjang, termasuk menjaga kebijakan moneter ketat, memberikan subsidi selektif, diversifikasi sumber energi dan pangan, serta reformasi struktural sektor pangan industri. Krisis ini juga menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan ekonomi terhadap guncangan eksternal melalui pengembangan sistem peringatan dini dan peningkatan efektivitas koordinasi kebijakan. Menghadapi inflasi tinggi dan potensi pelemahan rupiah pada tahun 2022 akibat kebijakan moneter ketat atau defisit, Bank Indonesia mengalami langkah antisipatif dengan menaikkan suku bunga acuan BI 7 DRR secara bertahap dari 3,5% hingga menjadi 5,75% antara Agustus 2022 hingga Januari 2023. Kebijakan ini bertujuan mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Mekanisme pengendalian inflasi melalui kenaikan suku bunga bekerja melalui beberapa saluran. Pertama, suku bunga pinjaman menjadi lebih mahal sehingga mengurangi konsumsi dan investasi yang pada akhirnya penurunan tekanan inflasi. Yang kedua, kenaikan suku bunga menarik modal asing masuk ke Indonesia, memperkuat nilai rupiah dan menekankan harga barang impor. Yang ketiga, kebijakan ini membentuk ekspektasi positif bahwa BI serius mengendalikan inflasi. Kenaikan suku bunga BI juga berperan menstabilkan nilai tukar rupiah, terutama ketika The Fed juga menaikkan suku bunga. Dengan menjaga selisih suku bunga yang cukup antara Indonesia dengan AS, BI dapat mencegah aliran modal keluar yang menstabilkan dan mengurangi tekanan pelemahan pada rupiah. Stabilitas nilai tukar ini penting untuk mencegah inflasi impor dan bisa memperburuk kondisi ekonomi. Namun, kebijakan moneter ketat ini juga membawa beberapa dampak negatif. Pertumbuhan ekonomi bisa melambat karena investasi dan konsumsi menurun. Beban utama pemerintah dan swasta meningkat akibat suku bunga yang lebih tinggi. Pasar saham cenderung karena investor beralih ke instrumen pendapatan yang tetap. Risiko kredit macet di perbankan juga meningkat, sementara akses UMKM terhadap pembiayaan menjadi lebih sulit. Dalam peluang besar dari pengembangan dan dukungan regulasi semakin kuat, OJK dan Bank Indonesia berkoordinasi pengembangan tugas yang jelas, di mana Bank Indonesia fokus pada dan sistem pembayaran, sementara OJK mengatur kawasan. Strategi penguatan pertumbuhan meliputi perluasan akses ke daerah tertinggal, inovasi produk, strategi dan zakat dan wakaf, serta penguasaan riset terapan dengan pasar mencapai 15% pada tahun 2025. Baik, untuk yang ketiga, perbankan syariah pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan pesat dengan meningkatnya aset sebesar 12,3%, lebih tinggi dibandingkan bank konvensional yang tumbuh 8,9%.
Meskipun pangsa pasarnya masih relatif kecil, yaitu sekitar 7%. OJK dan Bank Indonesia merespon dengan meluncurkan roadmap pengembangan keuangan syariah pada tahun 2023 sampai 2025 untuk memperkuat inklusif keuangan syariah. Perbankan syariah berperan penting dalam sistem moneter melalui menyediakan layanan keuangan berbasis prinsip syariah, kontribusi terhadap stabilitas keuangan, dan dukungan pada sektor ekonomi. Tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan pasar, kompleksitas produk, dan instrumen moneter syariah yang terbatas. Namun terdapat dukungan regulasi yang semakin kuat. OJK dan Bank Indonesia berkoordinasi dengan pengembangan tugas yang jelas, di mana Bank Indonesia fokus pada yang keempat itu dominasi dolar AS dan dampak bagi Indonesia. Dolar AS tetap menjadi mata uang dominan dalam sistem moneter global dengan pangsa 58% cadangan devisa global, 88% transaksi falas dunia, 40% pembayaran internasional. Dampak bagi Indonesia itu yaitu yang pertama ketergantungan impor. 85% transaksi impor termasuk minyak dan alat berat menggunakan USD membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi nilai tukar. Yang kedua itu beban utang. 75% utang luar negeri pemerintah dan swasta dominasi dengan USD, depresi rupiah meningkat beban pembayaran. Yang ketiga itu impor. Komoditas utama yaitu batubara, CPO umumnya dihargai dengan USD memberikan keuntungan saat rupiah melemah. Dan yang keempat itu stabilitas moneter. Bank Indonesia harus menjadi cadangan devisa USD dalam memadai untuk investasi pasar. B. Peluang mengurangi kerentanan terhadap gejolak USD. Dan yang kedua, potensi efisiensi biaya transaksi perdagangan bilateral. Yang ketiga itu penguatan posisi tawar dalam negosiasi perdagangan. Yang keempat, mengembangkan pasar keuangan global. Resikonya, likuiditas terbatas untuk mata uang lokal dalam transaksi besar. Yang kedua, biaya lindung nilai. Yang ketiga, potensi retalitas dalam AS melalui pengembangan akses ke sistem finansial USD. Ketidakstabilan nilai tukar antara mata uang lokal. Strategi menghadapi sistem moneter. Yang pertama itu pendekatan berhadap. Yang kedua, penguatan infrastruktur finansial. Yang ketiga, diversifikasi cadangan devisa. Yang keempat, diplomasi ekonomi. Yang kelima, penguatan fundamental ekonomi. Kelima itu yaitu kebijakan moneter dan fiskal Indonesia selama pandemi COVID-19. Pemerintah Indonesia mengeluarkan stimulus fiskal besar melalui realokasi anggaran, belanja sosial dan insentif dunia, usaha untuk mengurangi dampak pandemi dengan total sekitar 1.420 triliun. Kebijakan ini difokuskan pada penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan ekonomi. Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan atau BI rate hingga 3,50% dan melakukan quantitative easing dengan memberi surat utang negara atau SUN di pasar sekunder untuk menjaga likuiditas dan menstabilkan sistem keuangan. Koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter sangat penting agar mulus dan memberikan efektif dan saling bertentangan. Sinergi ini membantu menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. State of yang dihadapi adalah antara kebutuhan stimulus ekonomi jangka pendek untuk mengatasi kontraksi ekonomi dan risiko jangka panjang berupa tekanan inflasi serta keberlanjutan fiskal akibat peningkatan defisit dan utang negara. Strategi yang tepat meliputi penyesuaian terhadap suku bunga, strategi yang tepat meliputi penyesuaian terhadap suku bunga, pengeluaran pembelian SUN secara terkontrol, pengelolaan defisit fiskal dengan meningkatkan efektif dan real. Strategi yang meliputi penyesuaian terhadap suku bunga, pengeluaran pembelian SUN secara terkontrol, pengelolaan defisit fiskal dengan peningkatan efisiensi dan reformasi struktural serta komunikasi secara antara otoritas fiskal dan moneter untuk menjaga ekspektasi pasar.